Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Bagaimana kabar saudara hari ini? Belakangan ini banyak orang kehilangan sukacitanya karena terbeban oleh banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan bagaimana kita bisa tetap bersukacita terlepas dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia dan penuh belas kasihan, tiada berkesudahan Engkau memberkati kami dengan segala kasih karunia yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah kami lihat. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu yang kudus, menghormati kehadiran-Mu dalam persekutuan kami hari ini, dan mengarahkan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan, sukacita adalah buah roh kedua dari antara 9 buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Meskipun buah roh sukacita merupakan salah satu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, namun untuk menumbuhkan buah roh sukacita diperlukan keadaan yang penuh tekanan. Sangat mudah bagi seseorang untuk bersukacita di saat segala sesuatunya berjalan lancar di dalam hidupnya, memiliki banyak uang, karir yang cemerlang, keluarga yang bahagia, dan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupannya. Akan tetapi, bagaimana bisa bersukacita apabila segala sesuatu di dalam kehidupan berjalan sebaliknya? Rasul Paulus di akhir hidupnya mengalami banyak sekali penderitaan. Ia dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan palsu karena memberitakan Injil, dan ia ditempatkan di bagian penjara paling tidak mengenakan serta dirantai dengan para penjaga 24 jam dalam sehari. Ia kehilangan privasinya, kehilangan kebebasannya, dan tentu saja bisa kita mengerti apabila ia kehilangan sukacitanya karena semua penderitaan yang dialaminya. Akan tetapi yang mengagumkan adalah Rasul Paulus menuliskan demikian dalam Filipi 1 ayat 18b. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ternyata Rasul Paulus tetap bersukacita meskipun ia mengalami banyak penderitaan dan sedang berada di dalam penjara ketika menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Mengapa demikian? Alasan yang pertama adalah melihat dari sudut pandang Allah. Filipi 1 ayat 12, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Di mata manusia, Rasul Paulus mengalami kekalahan karena dipenjara dan tidak bisa memberitakan Injil lagi. Namun, apa yang terjadi atas Rasul Paulus justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Banyak orang menjadi berani untuk memberitakan Injil, meskipun sebagian melakukannya dengan maksud baik dan sebagian lainnya melakukannya dengan maksud tidak baik. Dari sudut pandang manusia, Rasul Paulus dibelenggu kepada para penjaga sehingga kehilangan kebebasannya. Namun dari sudut pandang Allah, saat itu adalah kesempatan yang baik bagi Rasul Paulus untuk menuliskan surat-surat kepada para jemaat gereja mula-mula yang akhirnya surat-surat itu menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru yang kita baca saat ini. Rasul Paulus tetap bersukacita karena ia bisa melihat
ada maksud dan tujuan Allah dalam pemenjaraannya itu. Alasan yang kedua adalah jangan biarkan siapapun mengendalikan sikap kita. Filipi 1 ayat 15-18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Rasul Paulus menuliskan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik dan bertujuan ingin memperberat beban Rasul Paulus di dalam penjara. Akan tetapi semua itu tidak mempengaruhi sikap Rasul Paulus. Ia tetap bersukacita karena yang paling penting bagi Rasul Paulus adalah Kristus diberitakan, entah itu dengan maksud baik ataupun dengan maksud yang tidak baik. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Rasul Paulus bisa tetap bersukacita di tengah semua penderitaan yang dialaminya dan saat ia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Rahasia Rasul Paulus adalah karena ia melihat dari sudut pandang Allah dan ia tidak membiarkan orang lain mengendalikan sikapnya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan dan diberikan pengurapan yang baru untuk bisa tetap bersukacita terlepas dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Biarlah apa yang kami dengarkan akan selalu menjadi rema di dalam hati dan hidup kami dan memberikan kami kekuatan melalui kuasa firman-Mu yang menghidupkan. Jadikanlah kami para prajurit yang kuat menghadapi segala masalah kehidupan dan tetap bersukacita karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas situasi yang kami hadapi dan Engkau telah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.